밤이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going going 은 언제나 너에게 going going. Selamat pagi, izin memperkenalkan diri, saya Elisa Bediana Pitasari, NPM 23412027, kelas AKT 23A. Berikut adalah pandangan saya terkait dua artikel. Yang pertama, uang digital, dan yang kedua, kebijakan moneter. Uang digital. Ada beberapa aspek yang perlu dianalisis dalam pandangan ini. Pertama, uang digital memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam melakukan transaksi. Dengan adanya uang digital, kita dapat mentransfer dana secara instan dan mudah melalui platform online seperti aplikasi perbankan, dompet digital, atau bahkan kripto aset seperti Bitcoin. Selain itu, uang digital juga memungkinkan transaksi lintas batas yang lebih mudah. Dalam sistem keuangan tradisional, transfer uang antar negara seringkali melibatkan biaya tinggi dan waktu yang lama. Namun, dengan uang digital, kita dapat mentransfer dana secara lintas instan ke rekening di negara lain dengan biaya yang lebih rendah. Namun, ada beberapa tantangan dan risiko yang perlu diperhatikan dalam penggunaan uang digital. Salah satunya adalah masalah keamanan. Dalam era digital, kejahatan berkembang dan ada risiko kehilangan dana atau pencurian identitas jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Oleh karena itu, penting bagi pengguna uang digital untuk mengambil langkah-langkah keamanan yang tepat seperti menggunakan kata sandi yang kuat, mengaktifkan autentikasi dua faktor, dan memilih platform yang terpercaya. Secara keseluruhan, uang digital adalah perkembangan yang menarik dalam sistem keuangan global. Ini memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam melakukan transaksi, serta meningkatkan transfer dana lintas batas yang lebih mudah. Namun, tantangan keamanan dan privasi juga perlu diperhatikan. Dengan pengaturan yang tepat dan kesadaran yang baik, uang digital dapat menjadi alat yang bermanfaat dalam kehidupan kita. Yang kedua, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah instrumen yang digunakan oleh bank sentral untuk mengelola suplai uang dalam perekonomian suatu negara dan memengaruhi tingkat suku bunga. Tanggung jawab ini diemban oleh bank sentral karena memiliki otoritas dan independensi untuk mengimplementasikan kebijakan yang dapat mempengaruhi kondisi ekonomi secara keseluruhan. Tujuan utama kebijakan moneter yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia adalah untuk mencapai stabilitas nilai rupiah, memelihara stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sebagaimana tercantum pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terkait dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Arti stabilitas nilai rupiah adalah kestabilan harga barang dan jasa serta nilai tukar rupiah. Analisis terhadap tanggung jawab bank sentral dalam kebijakan moneter mencakup beberapa aspek. Yang pertama, independensi. Bank sentral harus memiliki otonomi dan independensi keputusan untuk menjalankan kebijakan moneter tanpa campur tangan politik atau kepentingan pihak lain yang mungkin dapat menggunakan efektivitasnya. Ini penting untuk memastikan kebijakan moneter dapat diimplementasikan secara objektif demi kesejahteraan ekonomi nasional. Yang kedua, transparansi. Meskipun independen, bank sentral harus tetap transparan dalam menjalankan kebijakan moneter. Hal ini mencakup memberikan informasi yang cukup pada publik tentang tujuan, rencana, dan hasil kebijakan moneter yang diadopsi. Yang ketiga, keseimbangan antar inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Bank sentral perlu mencari keseimbangan antar dan menjaga stabilitas harga atau mengendalikan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Ini bisa menjadi tantangan karena kebijakan yang terlalu ketat dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, sementara kebijakan yang terlalu longgar dapat meningkatkan risiko inflasi. Yang keempat,
efektivitas instrumen kebijakan. Dalam bank sentral harus memastikan bahwa instrumen kebijakan yang digunakan efektif dalam mencapai tujuan kebijakan moneter. Misalnya, menyesuaikan suku bunga secara tepat waktu proporsional dengan kondisi ekonomi yang ada. Yang kelima, evaluasi dan adaptasi. Bank sentral harus secara teratur mengevaluasi kebijakan moneter yang diterapkan dan siap untuk menyesuaikan strategi jika diperlukan. Hal ini memungkinkan bank sentral untuk memproses perubahan kondisi ekonomi dan memastikan keberlanjutan stabilitas ekonomi jangka panjang. Dengan memegang tanggung jawab ini, bank sentral semakin memainkan peran kunci dalam membentuk arah ekonomi suatu negara dan memastikan stabilitas sistem keuangan serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.